Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinaikkan. Kita telah kembali lagi dalam acara pengajian rutin kita yang dilaksanakan pada hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2020 yang bertempat di PT Persada Dinamika Jaya. Adapun tema kita hari ini yaitu bersikap hidup lillah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Ustadz Ustadz Abdul Latif Khan, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalli wassallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa, dan siapa saja yang melakukan amal saleh, perbuatan-perbuatan saleh dari laki-laki dan perempuan. Kenapa ada penekanan laki-laki dan perempuan? Karena ada protes. Kenapa sebutan-sebutan orang-orang soleh dan sebagainya melakukan kebajikan amal ibadah itu selalu dialamatkan kepada laki-laki. Jadi di sini ditegaskan, ya. Nah, kalau ada penegasan laki-laki dan perempuan, tentu yang dimaksud ada kaitannya dengan perbedaan jenis. Karena ada ibadah-ibadah yang tidak bisa disamakan begitu saja. Misalnya perempuan tidak boleh puasa saat haid, padahal dia ingin kali puasa. Apakah dia tetap mendapat pahala? Jadi jangan lupa, kalau kita terhenti melakukan amal soleh karena sebab yang luar biasa dan itu merupakan kebiasaan kita, maka kita akan tetap diberikan pahalanya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sedang tidak sholat, selama ini memang sholat, kemudian datang masa haid, pahala sholat Allah kasih. Nah, masuk Ramadan, kemudian tidak puasa, Allah kasih pahalanya. Ya. Tapi kalau memang tidak pernah puasa, tapi kemudian berharap pahala puasa, itu aneh. Sama seperti wabah corona, di zona merah kita dilarang berangkat ke tempat ke masjid misalnya karena sebab situasi sudah tidak terkendali, tapi ada orang yang maksa tetap ke masjid padahal di luar Ramadan atau di luar wabah nggak pernah ke masjid. Kalau ini manusianya konyolnya sekian kali, ya. Baik. Kemudian wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Nah, ini tolong garis bawahi kata-kata wa huwa mu'min, ya. Faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Jadi siapa-siapa yang mereka itu beramal soleh, laki-laki dan perempuan, ya, wa huwa mu'min, faulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Sedikit pun mereka tidak akan dizalimi. Pokoknya kalau sudah bahasa tidak akan dizalimi, fully service. Mereka pasti menikmati, menyenangi, menyukai semua pelayanan yang Allah berikan, tentu saja melalui para malaikat, bidadari dan macam-macam. Ya, oke, baik. Sini ada minta supaya volumenya dikerasin ya. Mungkin didekatin aja, karena memang yang dikerasin bukan volume HP nih, volume suara saya nih jadinya. Nah, kita masih masih sederhana. Ini alatnya hanya menggunakan HP. Nanti insya Allah suara saya naik itu pelan-pelan. Ya, Ibu Kopi ini, Ibu Kopi di sini atau di jamaah dari luar yang online? Ada sih namanya Kopi Herawati Rashid. Baik, kalau gitu Ibu, insya Allah nanti akan lebih baik lagi. Kedua, saya perlu sampaikan kepada pemirsa yang mengikuti kajian bersama PT Persada Dinamika Jaya. Alhamdulillah, ini merupakan kajian yang rutin kita lakukan setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kalau kemarin sempat hari Kamis karena Jumatnya kita libur. Nah, insya Allah nanti ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui kolom komentar, dan insya Allah saya akan memantau dari HP saya pertanyaan-pertanyaan dan akan saya jawab juga dalam kajian ini yang insya Allah paling lama berlangsung sekitar 1 jam ke depan, ya. Dan juga ini kebetulan ini ganti shift, ini yang ngaji 2 kali pengajian, ini bapak-bapak yang ngaji. Kemudian sekarang ibu-ibu, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi keberkahan. Sama kita juga berdoa kepada Allah agar
semua mereka yang terserang penyakit COVID-19 Allah berikan kesembuhan dan Allah angkatkan wabah wabah COVID ini dari atas kita semua, menjadikan kita semua dalam ridhonya. Dan tentu saja ada hikmah yang harus kita ambil dari semua cerita wabah yang menimpa kita dengan sangat luar biasa. Ini bukan kita saja, ini seluruh dunia ini. Walaupun banyak sudah analisa-analisa yang mulai menyergitkan dahi, ada apa dengan wabah yang berketerusan? Karena yang namanya virus, ada yang virus hanya hidup di daerah dingin, tapi ini kenapa di daerah panas juga hidup? Ada yang di daerah dingin dia hidup, di daerah panas hidup, daerah dingin dia juga hidup. Kira-kira begitu. Jadi saya pikir kita nggak masuk ke kajian itu, karena kajian kita hari ini adalah bersikap hidup lillah. Kalau bersikap hidup ini sebagaimana Allah juga sebut dalam Al-Quran, itu ada pernyataan lillah ini spirit, lillah ini before action, ya. Kita melakukan segala sesuatu dengan amal, ya, artinya amal yang kita buat itu adalah amal yang harus dilakukan dengan niat. Dan niatan yang paling lurus adalah niatan lillah. Karena kalau niatan itu karena sesuatu, maka biasanya jika sesuatu itu baru, selain Allah itu baru, relatif. Ya, istilahnya relatif. Bisa kita dapat, bisa kita tidak dapat. Sehingga kalau yang relatif itu hilang, maka sebab yang mendorong perbuatan ini juga akan hilang. Seorang berburu uang, uangnya nggak dapat, maka perburuannya berhenti. Seorang berburu makanan, makanannya nggak dapat, maka perburuannya berhenti. Seorang berburu ridho Allah, Allah pasti kasih. Bagaimana caranya? Allah jaminkan sama kita, Dia pasti kasih itu semua. Tapi kemudian persoalan cara itu hal yang sangat teknis yang disesuaikan dengan sebab akibat yang ada pada kita. Ya, karena terus terang, ketika orang berburu uang, dia dapat uang, tapi dia belum tentu dapat lebih, dia belum tentu dapat bahagia. Seorang berburu jabatan, dia belum tentu dapat bahagia. Tapi kalau seorang berburu sesuatu, apapun perbuatan ini dengan ridho Allah, pasti Allah kasih bahagia sama dia. Walaupun mungkin dia tidak kaya, mungkin dia tidak dapat jabatan, mungkin dia tidak memenuhi keinginan-keinginannya, karena dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia yakin ketika dia sudah minta, pasti Allah kasih. Pasti. Persoalan pasti ini di mana ngasihnya? Paling lambat di akhirat. Bentuknya juga pasti lebih kita sukai. Bahkan nanti kalau sudah di akhirat permintaan kita itu kemudian dipenuhi Allah, kita malah akan bilang, waduh, kenapa sedikit kali kemarin mintanya? Kenapa aku minta harus terkabul di dunia? Padahal luar biasa keuntungan yang Allah kasih di akhirat. Kira-kira begitu. Jadi spirit lillah adalah spirit yang mengantarkan kita untuk begini, menjalani hidup, ya, menjalani hidup tidak terkotak-kotak, tidak tercerai-berai dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Spirit lillah adalah spirit optimal, ya, spirit maksimal yang kita miliki, yang kemudian kenapa? Karena spirit ini tidak akan menghentikan kita dikala kita dapat cobaan, tidak akan menghentikan kita atau merasa puas diri ketika kita dapat keuntungan. Karena seorang yang misalnya cari makan dengan target punya duit banyak, tapi dengan spirit lillah, maka dia juga tidak akan pernah puas. Karena bagi seorang mukmin, puas itu nanti di surga. Baginya adalah bagaimana yang didapatnya bisa diberdayakan dengan baik. Bagaimana? Misalnya apa yang dia punya? Sekarang dia dikasih karunia cantik, maka dia berdayakan kecantikan di jalan Allah. Dikasih karunia harta, maka dia buat sesuatu yang Allah pun bangga dengan pemberian yang diberikan Allah kepadanya. Kira-kira begitu. Nah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita diskusikan, pertama, makna hidup lillah. Artinya, ini maknanya apa? Aktivitas hidup sepanjang hari hanya mempunyai tujuan utama, yaitu lillah. Nah, ketika kita bicara bahwa yang dimaksud tujuan hidup utama lillah di sini, yang saya bilang tadi, lillah ini apa? Ini kajian kita kemarin ini ketika kita mendiskusikan makna ikhlas. Anda boleh cek lagi di kajian bersama Persada Dinamika Jaya. Anda boleh lihat di YouTube saya atau di Facebook saya ini. Anda boleh scroll down di wall saya. Ada kajian yang kita lakukan pekan lalu menerjemahkan makna ikhlas atau lillah itu. Ya. Ketika kemudian kita mendiskusikan bahwa artinya tujuan utamanya lillah. Kalau lillah itu artinya kita cuma mau sukses. Jadi saya bekerja itu mau saya sukses. Saya bekerja mau saya tidak gagal. Saya bekerja
mau saya memuaskan. Loh kenapa? Karena memang Allah, kalau sudah kita menyandarkan diri kepada Allah, pertanyaannya, apa Allah mau kita gagal? Apa Allah mau kita hancur? Apa Allah mau kita binasa? Kan tidak. Ketika kita sudah menyandarkan diri kepada Allah, itu artinya saya join dengan Allah. Ini pekerjaan saya lakukan, saya join kepada Allah. Ya, ini mohon maaf ini, jangan paham ini, karena kebetulan di sini banyak ibu-ibu, ya juga mungkin belum menikah. Ya, misalnya ada keinginan mau menikah. Kalau memang mau menikah, joinnya sama siapa? Siapa kira-kira yang bisa kita ajak untuk mak comblangi kita? Kira-kira kalau pakai bahasa awam, kita minta sama Allah. Kalau kita minta sama Allah, pertanyaan, Allah mau kasih kita yang biasa-biasa saja? Allah, apakah Allah akan berikan kepada kita suami yang kelasnya itu akan merusak kita, hidup kita setelah jadi suami kita? Pasti tidak. Allah pasti akan kasih suami yang suami kita itu tidak akan merusak kita. Kenapa? Karena Allah juga nggak mau nama baiknya jelek. Kira-kira begitu. Orang dia sudah kita sertakan join. Saya mencari jodoh karena Allah. Ustadz, masalahnya saya sudah karena Allah, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda. Yakin nggak Allah mau bantu? Kalau jawabannya saya yakin Allah bantu saya. Nah kalau begitu tetaplah berbaik sangka dengan Allah. Kerjakan saja pekerjaan yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan itu. Ada satu cerita menarik yang dulu pernah saya selalu ceritakan. Saya mendapat versi cerita ini, katanya ini kisah nyata, ya, tentang seorang laki-laki soleh, sukses, kerja di Saudi, orang tuanya di Mesir. Lantas ketika usianya sudah memadai, dia minta kepada ayahnya untuk dicarikan istri. Ya, kemudian sang ayah mengatakan, ya sudah, nanti ayah carikan, kalau kemudian sudah dapat, ayah pilihkan beberapa, nanti ayah kirim fotonya supaya kau pilih. Apa dia bilang? Enggak ya, sudah enggak apa-apa. Pokoknya aku percaya kepada ayah, dia ini anak berbakti lah begitu. Terserah siapa saja, enggak ada masalah sama aku. Kalau ayah sudah oke, aku oke. Pokoknya aku datang, tinggal akad nikah saja. Bayangin ini. Jadi dia enggak mau lihat itu kayak mana pun. Akhirnya ayahnya mengatakan, nah ini sudah bahkan sudah hari akad nikahnya sudah disampaikan. Lantas kemudian si anak pun pulang. Ya biasalah prosesi adat orang di Arab, pakai turqah, tutup semua, nggak nampak istri. Cuma dia mulai tertanya aneh, kenapa dia lihat ini postur badannya spesial, kembang gitu. Tapi dia tidak begitu apa. Akhirnya dia duduk. Akad nikah terjadi. Lantas kemudian singkat cerita, malam hari mereka mulai bersama. Pada malam hari itu, itulah kali pertama dia melihat istrinya. Ya, begitu dibuka ini, waduh, dia langsung terdiam, wajahnya berubah memerah, kemudian kelesuan luar biasa terjadi. Ya, memerah atau pucat ya, lebih tepatnya. Kenapa? Istrinya bukan cuma oversize, ya, tapi aduh, kalau boleh dibilang bahasa manusia, nggak masuk hitungan angka lah, poinnya nggak dapat, nggak up gitu, nggak naik. Si perempuan ini diam saja. Lantas dia pun berbalik mengambil posisi tidur dengan istrinya duduk, dia berbalik ke sebelah sana. Istrinya diam saja. Setelah sampailah jam waktu sahur lah kalau bahasa kita, istrinya menyenggol dia dan mengatakan, bangun, mari kita sholat, gitu. Lantas dia diam saja. Istrinya bilang, aku tahu abang tidak tidur dan aku tahu pasti abang kecewa betul sama aku. Kenapa? Karena abang tidak sangka punya istri seperti aku. Aku sadar kok, aku tahu diri. Ya. Aku juga sebenarnya tidak berharap besar. Aku cuma pingin, dan dari dulu, dari aku anak-anak, aku cuma berdoa satu hal saja. Jika nanti aku menikah, aku pingin malam hariku bersama suamiku melaksanakan sholat tahajud bersama. Dan aku ingin dilakukan itu. Aku nggak minta apa-apa sama abang. Abang mau nggak senggol aku apa semua nggak masalah. Tapi marilah sama-sama kita bangun, kita sholat malam ini. Tak ditengoknya istrinya, dia bangkit, dia pergi kamar mandi, ambil wudhu, kemudian dia sajadah sudah disiapkan istrinya,
Akhirnya mereka sholat berdua. Begitu selesai, assalamualaikum, istrinya menyodorkan tangannya untuk disalam. Dia tengok wajah istrinya lagi. Akhirnya suasananya berbeda. Apa berubah istrinya? Enggak, istrinya tetap gitu, tapi perasaan dia melihat istrinya sudah berbeda. Gitu. Apa? Bahkan dia mengatakan, tidak ada perempuan yang aku lebih terpesona kepadanya kecuali istriku itu. Padahal tadi ampun-ampun dia nengok, sampai tak berani nengok dia. Ya. Dan diceritakan bahwa akhirnya mereka hidup bahagia dan punya anak, dan semua anaknya hafiz, kira-kira begitu. Ya, tangan siapa yang membidani anak itu menjadi hafiz? Istrinya. Karena memang istrinya sangat taat beragama. Ya. Nah, ini babnya di mana? Ketika lillah itu, Allah bisa kasih yang lain. Berapa banyak saya pernah dulu tanya teman saya, ada dulu teman saya masih anak gadis waktu saya tugas lah, masih jadi pejabat publik. Anak gadis, dan kemudian satu hari dia minta sama saya tolong tengokkan alamat klinik kecantikan. Waktu itu saya dikenal yang paling ngerti ini alat-alat kayak begini. Akhirnya saya carikan, saya iseng, saya tanya sama dia, biaya merawat mukamu itu berapa? Zaman saya nanya itu apa dia bilang? 8 juta Ustaz. Saya bilang, ampun kalau orang jadi suami sama kamu ini. Kenapa? Untuk mukamu aja 8 juta saya bilang. Ya. Nah, artinya apa? Apakah kemudian, walaupun ya saya berdoa kepada Allah semoga dia ya sudah menikah dan sudah punya anak, dia pernah punya obsesi, saya ingin punya anak kayak istri saya. Oh, anak saya mau banyak, walaupun saya nggak tahu berapa jumlahnya anak dia sekarang, tapi Masya Allah, saya melihat tidak ada tanda-tanda buruk. Cuma tidak sedikit suami yang dia kewalahan ngadapin istri. Cantiknya dia dapat, tapi bahagianya dia tidak dapat. Itu. Nah, kalau kemudian kondisinya seperti ini, apa yang bakal terjadi? Itu tadi, kalau kita lillah, sebenarnya Nabi kan sudah berulang mengingatkan kepada kita, ajaban di amril mu'min. Orang mukmin ini ajaib. Kondisi sulit dia tetap tidak kehilangan kendali dengan Allah. Kondisi senang dia tidak merasa hebat. Karena kita punya duit banyak sekarang. Duit kita banyak di kantong, di rekening ada, di mana-mana ada, tapi nggak kepake sampai mati. Itu duit kita atau enggak? Itu kan cuma buat senang aja. Tapi kesenangan yang sifatnya duniawi. Nanti kalau sudah kematian datang, duit ini malah nyusahin kita di akhirat. Allah akan bilang, aku kasih kenapa nggak digunain? Coba ya. Kita punya baju banyak. Coba hitung berapa baju yang kita punya, lebih dari cukup atau cukup? Kalau saya ampun sama Allah. Ampun sama Allah kenapa? Saya punya baju lebih dari cukup. Saya sama istri saya lebih banyak baju saya. Lemari baju saya paling banyak. Kenapa? Tiap bulan alhamdulillah saya tambah baju 4. Ini bukan pamer ini ya. Maksud saya cuma ngabarin karena saya semacam ambasador lokalnya satu perusahaan apa istilahnya, butik ya atau apa ini. Nah, jadi setiap bulan saya dapat. Itu pun sudah saya kasih banyak orang sana sini saya kasih. Ya tapi namanya tiap bulan dapat. Masuk terus. Coba kalau nanti ini tak terpakai saya, apa yang akan saya lakukan? Apa kira-kira jawaban saya kepada Allah? Maka kata lillah otomatis ketika kita bicara dengan pendekatan lillah bekerja, dia bicara efektivitas. Ya, saya bekerja efektif. Kalian masuk kantor, kalian kerja di kantor, kemudian ada yang malas-malasan, malas sama serius sama aja kok, gajinya gitu-gitu juga. Ya. Jangan lupa, bukan gajinya gitu-gitu juga. Kira-kira bisa jawab apa nanti kalau Allah marah sama kita satu hari kelak? Itu yang harus kita pahami. Kalau Allah meminta, menuntut kepada kita, aku sudah kasih ini kepada kalian. Apa yang sudah kalian buat? Bagaimana kalian mensyukuri nikmat yang aku kasih? Ya, kemudian ketika sekarang kita secara dunia, dalam skala dunia, ini kalau memang masih sedang lihat, Masya Allah ini yang nonton kita ada dari India ini sekarang. Ya. Ini serius ini. Ada satu orang, ini Mbak Mira ini. Beliau ini sekarang sedang lockdown di Chennai. Ya, semoga Allah memberi keberkahan karena beliau ini sedang dalam kondisi kesusahan juga. Ya, ya ke lapangan. Mudah-mudahan dimudahkan nanti bisa pulang ke Indonesia dan hidup di Indonesia, mendapat pekerjaan yang baik di Indonesia, insya Allah. Karena kondisi India sekarang jauh lebih parah dari kita Indonesia. Kalau Indonesia belum ada lockdown, India lockdown, perpanjang lagi. Kalau saat ini tidak khilaf sampai 27 Juli. Ya.
Nah, jadi baik, kita balik kembali. Nah, situasi susah, seorang mukmin tidak kehilangan kendali kepada Allah. Kita sudah belajar dari Nabi. Nabi pernah diembargo sampai nggak makan 2 tahun. Bayangin kalau nggak makan sehari 2 hari nggak ada masalah. Tapi setelah tidak makan 2 tahun, apa Nabi berhenti berdakwah? Tidak, Nabi tetap berdakwah. Ya, Nabi tetap berdakwah. Nabi tetap melakukan pekerjaan dakwahnya, mendatangi orang ke sana kemari dengan badan yang gemetar. Kenapa gemetar? Nggak makan. Makanya bayangin, kalau ada rumput di jalan itu yang dimakan. Ya, tidak sedikit sahabat yang menceritakan masalah-masalah hidup mereka waktu itu. Ada yang sempat, aku nggak tahu yang kupijak apa malam itu. Ada yang ngomong begitu. Jadi dia jalan, ini kan mereka diisolasi dalam satu wilayah, ini Bani Hashim. Jadi ada seorang sahabat bilang, ya juga Bani Hashim, waktu itu karena dalam rangka diembargo nggak dikasih makan semuanya, jadi terpijak dia binatang yang aku nggak tahu licin katanya. Jadi begitu kepijak, aku ambil langsung karena gelap kulitnya, langsung aja aku makan, kenyang aku, nggak tahu apa-apa. Masya Allah. Ada yang dia buang air kecil, tersiramnya kepada kulit binatang, lantas kulit itu dia bersihkan, dia sama, itulah dia makan. Bayangin, apakah mereka kehilangan ketundukan kepada Allah? Tidak. Nah, kalau mereka tidak kehilangan ketundukan kepada Allah, menunjukkan kelas apa yang membuat mereka itu semua seperti itu? Jawabannya, mereka lillah. Jadi kalau lillah ini, itu seorang anak kecil tidak akan protes tinggal di rumah orang tua miskin, atau orang tua kaya tidak akan anak kecil itu merasa bahagia, atau menuntut orang tuanya untuk aku tidak mau punya orang tua kau, aku pindah ke rumah orang tua kaya. Tidak. Bagi mereka cukup ada orang tua mereka bersama mereka. Kemarin beberapa waktu yang lalu, ingat mungkin kita sama-sama tahu di daerah Titik Kuning sana ada 2 anak kecil yang ditelantarkan orang tuanya. Memang sengaja ditinggalkan situ, bajunya dibawakan, dibuntelkan, anak itu ditinggal di pinggir pasar, di depan rumah orang. Masih kecil-kecil kan? Si kakak menangis, si adik nggak nangis. Kenapa? Masih ada kakaknya di situ. Si kakak bingung, karena dia juga masih sangat kecil. Kenapa kita bisa yakin bahwa orang tuanya membuang mereka karena orang tuanya sudah tidak sanggup lagi mengurus mereka? Bisa jadi itu. Berapa banyak orang seperti itu sekarang? Masya Allah, berlimpah. Ya. Itu yang terjadi. Baik. Kemudian selain beban karena Allah, maka manusia tidak selayaknya terbebani oleh masalah selain itu. Saya sering mengatakan kita kerja di perusahaan ini harus kita pahami. Yang pernah saya sampaikan mungkin pekan lalu, sebenarnya yang harusnya mengerjakan pekerjaan ini Allah. Tapi kan nggak mungkin Allah turun dari langit cuma untuk ngurusin perusahaan ini. Maka itulah kenapa Allah turunkan manusia. Disebutlah kita sebagai khalifah, sebagai pengganti. Gantiin apa? Gantiin kerjaan Tuhan. Ngapain? Memakmurkan bumi. Jadi sebenarnya ini pekerjaan kita bertanggung jawab penuh kepada Allah. Seharusnya begitu cara paham kita. Ini bukan persoalan perut kita saja. Memang akan ada kompensasi gaji. Itu rasional, profesional. Tapi harus kita pahami substansinya. Allah yang mengizinkan kita berada di sini, bekerja di sini, melakukan semuanya. Dan Allah tidak mungkin mau perusahaan ini gagal. Allah mau perusahaan ini berhasil. Nah, itu yang harus kita paham. Jika manusia tidak selayaknya terbebani oleh masalah selain itu. Masalah apa? Masalah ada niat selain Allah. Capek loh. Saya kemarin lihat ada seorang tokoh Muslim di tokoh ulama kita lah, atau pergerakan lah, yang dia menulis di Twitter, yang saya berulang baca tulisannya itu. Dia merasa ketipu dengan seorang tokoh yang pernah dia bela habis-habisan. Serius kata dia, saya sampai jual rumah. Tapi rupanya manusianya begini juga. Ya, Islam sudah bilang, kaidahnya jangan mencintai seorang, jangan memberikan kepercayaan kepada seorang sepenuhnya. Artinya cinta sepenuhnya, benci sepenuhnya. Kita percaya karena Allah, bukan yang lain, bukan karena dia. Sudah cukuplah, karena manusia masih berubah. Jangan memuja seakan-akan dia tidak pernah bersalah lagi. Jangan. Kalau kita mau mencari orang-orang yang sudah layak menjadi contoh, pergilah ke dalam sejarah. Di sana banyak orang-orang yang sudah terhenti hidupnya, dan mereka bisa kita jadikan contoh hidup kita sekarang. Kalau orang masih hidup, masih banyak berubah. Bisa buat ini, bisa baling sana, baling sini. Ya. Jika kita harus terbebani, maka beban itu sebaiknya merupakan representasi dari tanggung jawab terhadap kesadaran bahwa manusia diawasi Allah. Ya.
Jadi ini dia. Kenapa kok serius sekali kerja? Udahlah apa kan bisa dikerjakan nanti. Enggak, ini waktu kerja. Nanti kalau saya ditanya Allah, saya nggak pandai jawab, saya nggak tahu saya. Maka tadi begitu saya masuk, belum ada yang bergerak sampai diinstruksikan bergerak, itu paten. Kenapa? Karena bukan belum ada yang bergerak sambil main WA, enggak. Semua pada sibuk dengan pekerjaan. Kenapa? Ini tanggung jawab. Kalaupun ada beban selain bebannya Allah, itu karena ada tanggung jawab yang Allah kasih sama saya. Coba ibu ngantuk kali, misalnya ada yang sudah punya anaknya di rumah sakit. Siapa Pak Didik hari ini nggak masuk karena anaknya tadi dia telepon saya, dia minta doa juga karena anaknya baru lahir tapi ada persoalan pernapasan ya, persoalan pernapasan, dan insya Allah kalau rezekinya baik mungkin besok sudah bisa pulang katanya, karena harus diinkubator, masuk inkubator ya. Nah, coba kira-kira coba lihat. Karena sebab itu, apa yang menyebabkan beliau cuti? Oke, pertama anak lahir. Kedua, anak lahir ini bermasalah. Saya teringat dulu punya anak baru lahir, anusnya itu macam lubang jarum. Coba bayangin, saya nggak tahu, istri saya tahu. Saya orangnya nggak tahu karena memang nggak. Udah berulang kali istri saya tengok, Mbak, nggak mau saya tengok. Baru saya tahu setelah 7 bulan. 7 bulan dia buang airnya menderita sekali. Kenapa? Coba bayangin keluar dari kayak lubang jarum itu. Wah, situ saya langsung. Kenapa saya langsung? Jawabannya, setelah saya tahu bahwa dia punya masalah. Saya tidak mau dia berlama-lama dalam masalah. Tapi saya sudah zalim 7 bulan loh. Saya bilang zalim kenapa? Karena memang saya nggak istilahnya ini. Coba abang lihat, istri saya bilang, alah nggak usah. Orang dia masih bisa buang air aja kok. Nah begitulah prinsip saya. Rupanya sampai merah padam itu buang, dibawa ke dokter nggak ada obatnya kecuali ditucukkan pakai besi ya. Wah, sampai akhirnya dia trauma itu, asal udah dibawa, asal seminggu sekali dibawa, asal udah nengok rumah sakitnya ya, dulu di sini praktek depan masjid ini dulu ada praktek bersama itu, sekarang jadi rumah sakit mata, klinik mata atau apa itu ya. Masya Allah. Baik, sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan ya, kita jawab dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagi wanita yang berhalangan sholat dan puasa, kan pahala sholat dan puasa tetap dapat insya Allah. Pertanyaannya, apakah sholat dan puasa yang mereka tinggalkan tadi wajib diganti atau tidak? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yang wajib ganti itu kami cuma disuruh mengqadha puasa, bukan sholat. Dan ini la khilaf, tidak ada, mau mazhab apapun nggak ada, perempuan haid tidak perlu diganti sholat. Yang ada khilaf tentang orang yang secara sadar sengaja di waktu dia harusnya sholat tapi dia tidak sholat, apakah itu sholatnya wajib diganti? Nah ini khilaf para ulama. Nah, di kalangan Syafi'iyah berkembang keyakinan bahwa tetap wajib ganti. Jadi ganti ini disebut mengqadha sholat. Ya, tapi di kalangan mazhab lain mengatakan tidak ada masalah. Saya tidak masuk ke perselisihan itu. Nah, saya cuma mengatakan kalau tentang wanita haid tidak ada alasan, tidak perlu diganti, tidak ada khilaf. Tapi kalau puasa karena terhalang disebabkan haid bisa diganti di waktu yang lain. Kenapa? Karena ada 11 bulan tidak wajib puasa, sehingga menjadi waktu wajib ganti. Tapi tidak ada ganti di luar sholat zuhur yang hari ini. Adakah waktu zuhur yang kosong di waktu yang lain? Tetap di waktu yang lain ada waktu zuhur. Ini hari Selasa, besok Rabu. Rabu besok ada zuhur yang wajib dikerjakan untuk hari itu. Jadi bukan waktu lowong. Kira-kira itu logikanya. Ya, nah, itu yang bisa saya jawab. Ini Mbak Mira, Masya Allah, ini beliau bertanya, bagaimana untuk tetap sabar menjalani cobaan yang tak kunjung habis. Kalau kita sudah tak berdaya, kalau kita sudah tidak tahu apa jalan keluar dari satu masalah, ya, ada pesan-pesan menarik yang pernah saya baca di antara kekuatan istighfar. Ya, salah satunya, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Kalau kau melazimkan istighfar, maka Allah akan menjadikan kesempitan itu makhraja, ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari kegalauan lapang. Ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib,
dan dia akan dapat rezeki dari yang di luar perkiraan. Jadi apa? Istighfarlah banyak-banyak. Ya. Istighfarnya ini kenapa? Ini istighfarnya bahasa menyerah kepada Allah. Saya tak tahu lagi mau buat apa ya Allah. Astaghfirullah paling ringkas wa atubu ilaih. Banyak testimoni orang yang mengucapkan istighfar. Ada seorang syekh ketika ini satu kasus Jeddah. Jadi ada pedagang yang dia dagangannya tidak laku. Berulang-ulang sampai satu hari dia duduk di masjid, dia bingung, dia tanya sama seorang ustaz, apa yang harus saya lakukan? Karena terus terang saya sangat butuh sekali uang hari ini. Ya. Maka ustaznya bilang apa masalahmu? Oh, saya jualan nggak laku, saya cuma mau kalau bisa dapat aja lah penghasilan mencukupi kebutuhanku, tidak usah lebih pun tak masalah. Udah, kau banyakin istighfar. Maka dari pagi dia setelah selesai sholat dia memberikan lebih lama waktu. Jadi sholat duha, dia banyakin istighfar, kemudian dia buka toko. Selepas sholat, saya khilaf sholat apa waktu itu. Lantas kemudian dengan izin Allah, nah ini sesuatu yang di luar nalar kita, itu nasrun minallah. Allah orang berdatangan belanja. Apa dia bilang? Sampai-sampai aku bisa mendapatkan sejumlah uang yang aku butuhkan itu. Nah, ini diantara keutamaan istighfar. Ada lagi yang pernah terjadi di Indonesia, itu sangat saya Banjarnegara. Pernah ada tanah longsor. Jadi di antara yang tertimpa longsoran, seorang anak muda yang 8 jam di dalam tanah, tapi masih hidup. Kan nggak logis itu. Ditanya, saya ingat sekali stasiun televisi TV1 waktu itu. Ditanya sama dia, apa yang kau lakukan? Dia bilang 2 hal. Aku menyerah kepada Allah, mulutku tidak berhenti mengucapkan istighfar. Ya, dengan kemampuanku yang lemah itu aku berusaha terus membuka jalan dan sampai akhirnya bisa terbuka. Padahal di timbunan tanah longsor. Apa? Tawakal itu menyebabkan seorang tidak kehilangan kendali kepada Allah. Dan jangan lupa Mbak Mira dan siapa saja, Allah tidak akan memberikan ujian kalau memang tidak layak. Nggak mungkin. Allah nggak zalim. Jangan curiga sama Allah. Allah tidak zalim kepada kita. Bukan tidak mungkin. Ada orang mengatakan bukan tidak mungkin ada sesuatu pelajaran yang sedang Allah kasih sama kita. Ya, pelajaran apa? Yang mungkin karena sebab ada kesalahan atau Allah ingin buat kita lebih baik lagi. Karena kisah beliau ini, nah ini mirip. Sebenarnya ini kalau Mbak Mira masih dengar, ini saya ngaji di PT Persada Dinamika Jaya. Ini pemiliknya, kalau boleh saya cerita ya Pak Hendra ya. Ini yang bertanya, ini orang di India nih sekarang, sedang tinggal di India. Suaminya orang India, pernah kerja di Saudi Arabia, kemudian membuka bisnis di India, tapi kemudian tertipu sehingga bankrupt. Ya, tertipu oleh adalah penipuan terjadi, pokoknya bisnisnya hancur, berantakan, kolaps. Ini posisi mereka sedang kolaps, gitu. Nah, kalau ditanya apalah mau dibuat lagi, apapun sudah habis semuanya. Ya, nah ini makanya cocoknya belajar. Maka saya bilang sama Pak Hendra berulang, udah kali kesekian saya bilang, catat, tulis itu sejarah hidup yang orang banyak bisa belajar. Ya, bagaimana kita keluar dari kesulitan itu? Ada satu, kita tadi saya mengatakan istighfar kita kepada Allah. Istighfar ini bukan karena sebab dosa. Ini cara kita untuk mendapat bantuan Allah. Bahkan kalau kita punya hati yang keras, payah sholat, payah apa, banyakin istighfar. Nanti Allah akan memberikan kelembutan hati kita untuk kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan. Banyak sekali sebenarnya testimoni ini terkait dengan istighfar yang bisa kita lihat. Baik, itu yang bisa saya jawab sementara. Kemudian ini banyak ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, dari Ibu Nur Leila Hasibuan. Apabila kita sudah membayar fidyah atas puasa yang berhalangan karena hamil dan menyusui, apa harus mengganti juga puasa? Jika ibu tidak puasa karena takut anak tidak dapat susu, artinya karena puasa maka susu akan berkurang, maka ibu tidak puasa. Atau kalau ibu puasa takut kehamilan terganggu, maka ibu tidak puasa. Itu ada 2 kewajiban. Pertama bayar fidyah, kedua ganti. Tapi kalau nggak puasa karena memang nggak sanggup, jadi intinya cuma itu. Ya, jawabannya cuma ganti doang, tidak bayar fidyah. Ustaz, saya tidak bisa, saya tidak punya uang, tidak punya kemampuan untuk bayar fidyah. Ya sudah, nggak usah. Ya mau coba nggak bisa, nggak ada yang bisa dibayar kan?
ya sudah dia cukup dengan kalau mungkin dia mengganti, bukan kalau mungkin wajib ganti puasa. Ya, baik. Saya kira itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu Nurlaila Hasibuan. Kita lanjut ini. Ustaz, berarti fidyahnya tetap harus ya? Kak, udah paham? Kenapa harus? Kalau dia tidak puasa bukan karena dia lemas, tapi karena takut susu anak berkurang atau anak dalam rahimnya akan terganggu kesehatannya, maka dua, fidyah wajib, kemudian ganti wajib. Jadi dua bebannya. Tapi kalau dia kena memang nggak sanggup, Ustaz, ampun saya kalau puasa ini, ya udah, dia cuma. Tapi kalau memang dia tidak sanggup sama sekali, paham ya? Tidak sanggup dia memang sama sekali dan lantas dia membatalkan puasanya dan memang nggak bisa puasa. Paham maksudnya? Kapanpun memang nggak bisa puasa, maka dia wajib bayar fidyah saja, tidak perlu ganti. Jadi contoh nih, ini tukang-tukang yang luar kerja ini, boleh nggak mereka tidak puasa? Boleh. Ustaz, apakah harus ganti puasa? Enggak juga. Bisa jadi mereka bayar fidyah saja. Kenapa harus bayar fidyah? Karena memang kerjaan mereka tukang. Kapanpun mereka tukang. Karena waktu mau ganti mereka kerja juga. Alasan mereka tidak puasa karena mereka buruh. Kira-kira begitu. Nah, yang begini ini cuma bayar fidyah saja. Ini paham nggak ya? Sudah ya? Oke, baik. Ustaz mau nanya. Silakan. Kalau misalnya gini kan, kalau kita pada saat kita balik kan kita nggak tahu tuh kita pada tinggal puasa atau enggak gitu. Pada saat kita mungkin SMP misalnya kan, kita kan nggak punya pengetahuan, oh ini harus diganti, wajib diganti atau apa gitu. Itu gimana Ustaz? Kita kan nggak ingat lagi tuh misalnya seberapa banyak sih kita tinggalkan puasa kita yang dulu lah. Ya, begini. Sekarang saya yakin bahwa saya pernah meninggalkan puasa. Alhamdulillah kalau saya sejak mengerti puasa, alhamdulillah sejak mengerti sholat, alhamdulillah nggak pernah ya meninggalkan gitu. Jadi sejak ngerti, ingat, saya masih jadi ingat. Saya belajar puasa pertama hampir pingsan saya. Jam 6 sore udah nggak bisa bergerak saya. Sampai begitu berbuka itu air teh itu disendokkan ke mulut saya, udah nggak bisa bergerak lagi. Udah minta saya sama, kalau saya panggil kakek saya Dada, itu tuh orang India itu panggil Dada saya. Dah bukalah, hari ini bentar lagi itu jam 3 udah saya tengok itu. Saya tengokin aja jam tuh, lama kali pun bergeser jam itu. Namanya anak-anak belajar kan. Nah, sampai akhirnya udah nggak berdaya, nggak bisa bergerak. Siap berbuka pun saya masih lemasnya luar biasa. Nah, itu ingat kali saya pertama kali saya belajar puasa. Tapi sehari kedua sudah alhamdulillah. Jadi sekarang persoalannya bagaimana kalau saya tak ingat berapa lama? Pastikan saja. Tapi ambil angka terbesar, bukan angka terkecil. Kayaknya 40 hari ada. Antara 25 ke 40 nya. Nah gitu. Oh, berarti kita ambil perkiraan. Perkiraan. Jadi kita harus pastikan perkiraan. Selebihnya kita istighfar kepada Allah. Karena tetap wajib. Karena kita kan sudah mukallaf, kecuali yang lain mukallaf belum dibebani hukum. Ya, jadi kapan ukuran mukallafnya di sini? Haid. Jadi setelah proses haid terjadi, seorang kemudian berpuasa, tapi dia tidak berpuasa, kapanpun dia wajib mengganti puasanya. Kapanpun. Dan ini bisa, kalau bahasanya dalam fikih nanti dijelaskan, ini bisa menjadi wariskan ketika, tapi bukan secara sadar. Allah udah lebih anakku saja. Nanti aku nggak usah lah, biar nanti waktu mati kan orang yang bagikan puasa aku, nggak bisa gitu. Itu sudah sekian dosa itu betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah orang mengganti puasa kalau belum selesai tergantikan pada tahun ini, apakah berkali lipat ke tahun depan? Enggak, tetap sama. Orang tahun ini aja 1 tak bisa, tambah pula jadi 2. Ya. Nah, jadi tetap sama, ya. Jadi nggak ada berkali lipat, tapi tetap menjadi kewajiban dia. Kapan waktu terbaik mengganti puasa? Sebenarnya para sahabiat, kalau saya bilang sahabiat itu adalah wanita-wanita yang sezaman dengan Nabi, yang beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, ya. Termasuklah para istri Rasulullah, mereka mengganti di bulan Sya'ban. Bolehkah menggantinya di bulan Idul Fitri? Boleh, tapi bukan 1 hari Idul Fitri. Hari kedua udah boleh ganti puasa. Tapi sebenarnya nggak usah lah, masa ganti puasa lagi sedang meriah-meriah begitu. Nggak usah nih, karena corona saya mau puasa aja terus gitu.
Itu kan udah mau menjudge itu, seakan-akan corona masih ada nanti. Ya, masih 15 hari, hitungan berapa 20 hari, belasan hari lagi lah. Mudah-mudahan Allah hilangkan ya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang lain? Kalau misalnya kita puasa 6 kan, kayak tadi puasa 6 itu kan puasa Syawal, katanya harus kita ganti dulu puasa kita, Enggak. baru kita puasa Syawal. Enggak. Gitu. Kalau harus jadi kalau gitu nggak boleh puasa Senin, nggak boleh puasa Kamis, nggak boleh puasa Ayyamul Bid, harus ganti dulu. Kan logikanya gitu kan? Kenapa harus ganti dulu, harus baru boleh puasa? Kalau memang betul puasa Senin nggak boleh dong. Kalau saya belum ganti, puasa Kamis nggak boleh dong. Kalau saya belum ganti, nanti Ayyamul Bid nggak boleh dong. Puasa Muharram nggak boleh. Nisfu Sya'ban nggak boleh. Kalau ganti dulu, pokoknya setelah ganti baru bisa puasa sunnah. Nggak gitu dong. Jatuh temponya ganti puasa Ramadan itu sepanjang 11 bulan ke depan. Dan tidak wajib berturut-turut menggantinya. Artinya hari ini ganti, besok ganti gitu kan. Enggak, bisa ambil waktu yang pas. Gitu. Jadi nanti hari raya mau puasa 6, silakan puasa 6. Enggak ada masalah. Ya. Tapi saya banyak tinggal puasa Ustaz, ya enggak apa-apa. Insya Allah Allah kasih rezeki. Kalau ditanya mana lebih baik Ustaz, apakah saya ganti dulu atau saya puasa 6 dulu? Ya, tuan rumahnya lah. Tuan rumah maksud saya bulan Syawal itu apa? Bulan Syawal itu dianjurkan kita puasa 6. Udah laksanakan itu. Ya belum tentu nanti Ustaz, saya belum tentu hidup, kan lebih bagus ganti. Ya udah, kalau memang lebih bagus ganti, ngapain bertanya sama saya? Kan begitu apa? Ya harusnya artinya kadang-kadang ada orang bertanya ngeyel dia kan. Nah, dia mau jawaban ini seperti yang dia bayangkan, betul nggak begitu? Baik, ada lagi? Ustaz, saya pernah dengar gini, setelah meninggal, setelah orang tuanya meninggal, anaknya ini memberikan fidyah sholat dan fidyah puasa untuk orang tuanya telah meninggal. Itu gimana hukumnya Ustaz? Itu masalah khilaf. Jadi khilafiyah. Jadi kalau saya khilafiyah ini, saya menganut faham, tidak mau memasuki wilayah khilafiyah. Karena khilafiyah ini marja'nya juga adalah pendapat para alim ulama yang saya tak menganggap saya lebih baik dari mereka. Kecuali kalau ini masalahnya sampai pada tingkat seseorang ini masalah maksiat, tak ada khilaf dalam maksiat. Nah, jadi orang meninggal terus bayar fidyah puasa sama fidyah sholat gitu kan. Ada itu di kalangan mazhab Syafi'iyah berlakulah seperti itu dengan beberapa ketentuan yang dasar pijakannya adalah analogi atau perbandingan atau kias istilahnya. Jadi bukan kepada adanya dalil hadis terkait tentang itu. Bagaimana kalau saya tidak mau melaksanakannya Ustaz? Ya nggak apa-apa. Artinya saya nggak setuju dengan itu, nggak apa-apa. Sama seperti saya nggak pernah mau kunut subuh, ya udah nggak masalah. Kalau saya nggak bisa harus kunut subuh, nggak apa-apa. Saya punya teman pergi umroh, pergi haji, saya tersentuh perempuan yang bukan mahram, batal sama saya. Ya udah, tahankanlah. Artinya tahankan, ya kalau sekarang sepi, tapi kalau udah di musim normal, manusia sebanyak itu, kalau memang bisa menghindarkan dirimu, ya sudah, bagus, nggak masalah. Walaupun sebenarnya para ulama memberikan pembenaran bagi kita untuk merubah pandangan kita di waktu itu. Nah, kira-kira begitu. Ya, baik. Ada lagi? Ini anak ibu-ibu ini pertanyaannya banyak. Saya ingat, aku pernah dengar ceramah, katanya kalau kita puasa, niat itu harus kita lafalkan. Misalnya hari ini kita puasa, besok subuhnya kan, sebelum subuh kita harus niat, sengaja aku berpuasa. Apa memang harus jatuh dasar perintah membangun niat itu di malam hari? Apakah bisa dirapel 1 bulan? Sengaja aku puasa bulan Ramadan ini sehingga tak perlu lagi berniat setiap malam. Pertanyaannya, siapa pula yang jamin kau hidup sampai sebulan? Entahnya ini hari terakhir, tidak tahu kita. Ya, sehingga yang benar yang mana? Malam hari. Apakah niat itu dilafazkan? Niat itu tidak lafaz. Nanti walaupun ada, saya niat mau nikah sama dia, itu kan niat mesti. Sudah nikah, nikah sudah tidak sudah atau belum, itu kan harus ada sifat, akad. Beda ini. Nah sekarang saya puasa, niat itu hati yang punya dalil. Jadi rukun puasa niat sama menahan, imsak, cuma 2.
Niat sama imsak. Imsak itu menahan supaya jangan makan, supaya jangan minum, supaya tidak rafas, supaya tidak fusuk, tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah niat itu? Ada orang begini, Ustadz saya salah kali. Kenapa? Saya lupa pula berniat tadi. Loh, gimana Bapak lupa berniat? Sahur Ustadz. Sahur untuk apa? Puasa. Ya cuma cek dulu, nyambung nggak ya? Dia sahur tapi lupa berniat. Mungkin yang dia maksud adalah mengucapkan lafaznya. Maka apakah niat puasa harus dilafazkan? Tidak. Tidak harus dilafazkan. Yang penting terbangun niat bahwa hari ini kita berpuasa. Ustadz, saya punya anak, boleh nggak kalau saya diktekan anak saya nawaitu shaum? Silakan. Habis sahur kami duduk sama-sama, kami membaca niat itu, silakan. Malam sebelum tidur saya ajak berniat karena bukan tidak mungkin tak terbangun sahur. Silakan. Kalau di kampung dulu saya pernah ikut tarawih di satu wilayah di kampung itu bahasa Jawa itu saya sampai ingat itu niat ingsun dan seterusnya. Jadi baca nawa itu diterjemahkan dalam bahasa Jawa, kemudian itu habis sholat tarawih. Boleh, nggak ada masalah. Tidak dibaca, nggak apa-apa. Tapi niat, jangan lupa ya, niat itu pekerjaan hati. Ustadz kan yang tadi saya bilang kan sama dengan nikah. Nikah itu kan butuh niat. Oh tidak, nikah bukan cerita niatnya. Karena seorang berniat nikah belum tentu nikah. Gitu. Jadi tunggu ya, jangan salah memahami kalimat saya. Yang saya maksud masuk dalam bahagian syarat atau rukun di mana nikah itu terlaksana adanya akad atau sighah, ijab kabul. Nah itu dia. Jadi kalau saya mengatakan saya nikahi si Anu, nggak disambut, ya enggak. Saya udah berniat, saya udah ucapkan, tapi nggak disambut. Saya terima nikah. Siapa yang terima nikah? Walinya. Gitu. Oke, baik. Ada lagi? Ustaz, Fitri mau nanya, di masa sekarang kan kita tahu lagi ada virus corona, Ustaz. Yeah. Jadi insya Allah tapi udah hilang waktu lebaran. Insya Allah, amin. Karena ada yang bilang kita sholat kan nggak boleh di masjid, sholat Idul Fitri. Terus sholat di rumahnya itu sebagai sholat duha. Itu bisa nggak kita niatkan sebagai sholat Idul Fitri? Nggak ada, saya nggak tahu. Tadi saya pagi dapat, cuma belum saya buka. Tata cara sholat Idul Fitri, sholat Id itu berjamaah, nggak sendiri. Meskipun berjamaah di rumah? Oh boleh. Kalau berjamaah di rumah boleh. Tapi di Medan ini saya lihat sebenarnya masih sampai detik ini masih posisi aman untuk bisa sholat berjamaah. Ya. Jadi nggak ada masalah. Separah-parahnya kayak al-musabbihin sholatnya, jarak semeter. Sab. Jadi al-musabbihin itu dia 1 meter orang yang lain. Situasi darurat. Kalau saya ditanya, saya bilang tak usah, tak boleh. Tapi ulama juga itu, makanya saya tadi bilang saya tidak bisa memasuki atau mengklaim bahwa pendapat saya paling benar ketika ada seorang alim yang saya tidak menganggap saya lebih pintar atau lebih hebat, tidak. Maka saya mengatakan dengan demikian kalau begitu boleh. Makanya Saudi sempat juga merenggangkan saf Masjidil Haram. Palestina Masjid Aqsa juga merenggangkan saf. Jadi kalau untuk kasus Medan dengan tingkat, saya pikir kasusnya tidak sampai pada masif ya, kematian atau penularan. Tapi ya kita juga bukan sepele, tetap juga pakai masker gitu ya. Ustaz boleh sholat pakai masker? Udah, ini situasi tidak normal, boleh sholat pakai masker. Ya, menjaramkan jarak saf silahkan. Kalau memang kita melihat dan itu merasa kita lebih aman di posisi seperti itu. Jadi kalau saya tidak sholat Id ke masjid, ya sudah. Kalau memang tidak mau sholat Id ke masjid, ya. Tapi kalau sampai menutup sholat Id, itu yang saya bilang adalah sebuah kesalahan ketika kita dengan ketakutan, padahal masih ada peluang untuk bisa melakukannya. Cuma dengan jangan konyol, tetap saja juga pakai masker, menjaga tidak bersalaman-salaman, tidak cipika-cipiki. Nah itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus dijaga. Baik. Jadi saya mohon maaf, apakah boleh sholat Id sendiri? Yang pasti sunnahnya tak ada. Jadi yang saya maksud sunnah ini contoh dari Nabi tak dapat saya. Nah,
Tapi tadi entah apakah judul saja, karena jujur saya belum sempat melihat atau mendengarkan penjelasan dari Ustadz Uwas ya terkait itu. Tapi kalau saya ditanya, saya tidak tahu bahwa ada pembenaran bahwa sholat id bisa dilakukan sendiri. Sama dengan ada memang pandangan sholat Jumat bisa dikerjakan sendiri. Padahal sholat Jumat membutuhkan pelaksanaan khutbah. Sama juga dengan sholat id. Tapi karena sholat id dikatakan tidaklah khutbah menjadi sesuatu yang luar biasa, maka boleh kata satu pendapat. Ini yang saya tak masuk. Baik, ada lagi? Cukup? Nah, silakan. Putri mau nanya pendapat Ustadz tentang berita yang lagi simpang siur juga kan Ustadz, yang masalah pertengahan bulan Ramadan. Kemarin udah saya share kan hadis palsu terkait itu. Belum masuk di grup. Penjelasan tentang bahwa hadis yang disandarkan untuk mengatakan jika pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka hati-hatilah akan terjadi ini. Sekarang gini dulu, itu orang yang menyandarkan dan kemudian mengatakan 15 Ramadan tahun ini akan terjadi peristiwa, itu sudah ngecek nggak bahwa dari sepanjang Nabi ngomong, kalau memang betul Nabi ngomong, baru akan terjadi nanti? Apa tidak ada pertengahan Ramadan yang juga jatuh di hari Jumat sebelum ini? Itu kita kritiknya ke situ. Kedua, saya tapi sudah nanti saya share lagi balik ya. Yang harus kita pahami, hadis itu yang paling tinggi ulama mengurainya dengan mengatakan itu sangat lemah. Kedua, yang mayoritas para ulama mengatakan hadis itu palsu. Jadi tidak bisa berpedoman kepada hadis itu. Ya. Ketiga, sampai sekarang juga NASA anteng-anteng aja atau penelitian internasional tidak ada satupun lembaga teknologi yang sudah melakukan pemeriksaan itu. Oh ada Ustaz, nanti katanya asteroid mendekat di tanggal 7 Mei jam sekian-sekian. Jam sekian di mana? Kalau hadis itu mengatakan lepas sholat subuh. Subuh mana? Subuh Saudi, subuh Indonesia, subuh Amerika, subuh India. Karena Saudi sama Indonesia jaraknya 4 jam loh. Jadi subuh mana ini? Kan repot kita. Makanya kalau saya melihat, sebenarnya sudah pernah saya ulas ini serius, kritik matan isi hadisnya saja itu sudah bekukan. Jadi apa kesimpulannya? Gak usah takut kali. Kenapa? Apa yang ditakutkan? Mati. Mati nggak ada, itu pun mati juga nih kita. Nggak pakai itu mati juga. Insya Allah masih banyak lagi tahapan-tahapan kehidupan atau peristiwa yang bakal terjadi yang sudah dinubuatkan oleh Nabi. Misalnya kita akan kembali tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, pulangnya Eropa ke tangan Islam, ya, takluk dengan cara damai dan menjadi negeri Muslim dan macam-macam yang lain. Kenapa kita harus tersita perhatian untuk menceritakan sesuatu yang kalau memang ini merupakan isu mainstream dalam agama, ini pasti ada dalam kitab sahih, hadis-hadis utama seperti Bukhari, Muslim dan hadis lain. Atau setidaknya kita populer jauh sebelum ini. Tiba-tiba ada lagi yang lebih apa? Saya kemarin baru dapat lagi, cuma karena malas ya. Kalau terjadi hari raya begini, maka akan terjadi malapetaka berkepanjangan pada tahun musim kelaparan terjadi. Ada tahap, mohon maaf saya lupa saya apa isu tadi kemarin karena buka Facebook itu. Jadi saya lihat itu belum sempat saya buka lagi. Pokoknya ada peristiwa jika nanti hari raya, mungkin dia sudah antisipasi kalau memang tak terjadi 15 ini kan tukang ramal semua nih jadinya. Nah, udah nanti hari raya itu kejadiannya. Cuma kalau hari raya kejadiannya, nah kira-kira dia bilang akan terjadi 1 tahun kelaparan. Memang Nabi mengatakan dalam satu hadis, walaupun juga tidak masuk kategori dalam hadis mainstream, tapi diakui bisa dipegang, terkait kedatangan Dajjal itu diawali dengan 3 tahun sulit. Sampai nanti terjadi kelaparan besar melanda dunia. Jadi musim kering, jadi terjadi kekeringan besar. Nah, tapi memang tidak semua orang bisa, karena mayoritas hadis, walaupun karena mutawatirnya, karena banyaknya hadis yang bicara tentang Dajjal bisa dipakai, tapi mayoritasnya tidak terkategorikan hadis sahih. Nah, kira-kira begitu. Makanya nggak usah ngada-ngada gitu. Ya. Kalau saya sering jadi ustaz aja lah. Kalau nggak tahu nggak usah dikarang-karang lagi.
bakal terjadi ini. Sama seperti kita ribut kalau sempat nggak ada haji tahun ini akan terjadi bencana besar. Rupanya nggak pernah tidak terjadi haji di tahun sebelumnya. Pernah haji tidak berlangsung 8 tahun. Jadi bukan cuma setahun aja, 8 tahun pernah terjadi. Di mana ketika itu Hajarul Aswad hilang, dicuri orang. Jadi begitu Hajarul Aswad dipulangkan, baru pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan. Pernah orang sudah ngumpul melaksanakan ibadah haji, tapi 2/3 jamaah tewas. Kenapa? Wabah kolera. Waktu itu dibilang dengan istilah wabah Hindi, virus Hindi. Karena yang menyebarkan dari India, bukan sengaja khusus datang menyebarkan. Dia bawa waktu itu terkena virus, jadi merebak di kalangan jemaah haji, sehingga akhirnya pelaksanaan ibadah haji dihentikan. Jadi pernah terjadi 40 kali peristiwa haji tidak dilaksanakan dalam sepanjang sejarah. Ya, nanti kalau dapat majalah, hari ini saya lihat di majalah Suara Hidayatullah edisi bulan Mei itu membahas ini salah satunya. Jadi hati-hati kalau karena ini tadi sosmed ini banyak kali buat kita jadi apa namanya ya, jadi nah ini ada respon dari Mbak Mira ini, tapi walau bukan karena wabah corona di India, ini untuk akhwat sholat idnya di rumah kan. Jadi maksudnya India mazhabnya beda sama kita. Tapi saya tetap saja memperhatikan beberapa mazhab fikih, sampai-sampai kalaupun saja orang-orang itu sedang haid bagi perempuan, itu dianjurkan ikut dalam jamaah untuk kumpul bersama orang yang sedang sholat id. Ya, ternyata di sini sholat idnya perempuan di sana, mereka di rumah. Saya tidak tahu, nanti insya Allah saya cari tahu ini, apakah ini berdasarkan penjelasan agama atau uruf itu kebiasaan. Ya, mereka melakukan di rumah. Karena dulu nenek saya sholat apa? Nenek saya kan asli orang India itu. Dia sholat itu cuma pakai kerudung saja, diselendangkan. Ini nampak rambut, nampak ini leher, nampak sholat. Itu nenek saya dulu sholat. Ya. Jadi jujur karena saya tidak berada secara khusus mempelajari mazhab Hanafi ya, karena India fikihnya itu ke Hanafi lebih banyak. Kita di Indonesia ke Syafi'i. Ya. Nah, di sini ada penjelasan atau perbandingan dari Mbak Mira ini. Sholat idnya akhwat itu di rumah. Kalau di Indonesia, kalau saya cenderung melihat ini kepada tradisi kebiasaan, bukan anjuran fikih. Baik, ada lagi? Sudah cukup waktu kita, sudah lewat. Alhamdulillah, ini enaknya diskusi. Kalau bapak-bapak suasananya ilmiah. Jadi kalau ibu-ibu enak nanti. Baik, saya pikir insya Allah terima kasih kepada para pemirsa yang hadir. Alhamdulillah yang sudah ikut serta menyaksikan tayangan kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan izin Allah pada hari Jumat di jam yang sama. Kemudian setiap Selasa dan Kamis setiap Ramadan kita akan mengaji bersama PT Persada Dinamika Jaya. Masya Allah, semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Ya, diharapkan. Baiklah, terima kasih penjelasan dari Ustadz Abdul Latif. Kan semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita dapat atas ilmu yang diberikan Ustadz hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita mengakhiri pengajian rutin ini, alangkah baiknya untuk sama-sama kita berdoa dulu, Pak Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dafa' 'anna al-ghala'a wal waba'a wal bala'a wal fahsya'a wal munkar was siyuf al mu'tadiyah wasyada'id al mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas kehadiran seluruh karyawan PT Persada Dinamika Jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak.